apalagi rumah subsidi ya, itu Iya. disupport oleh pemerintah kan. Mm-mm. Ada yang namanya program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mm-mm. Nah, ini ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Satu, uang muka kan tadi 4 juta dari Dibantu. pemerintah Mm-mm. dibantu. Yang kedua, muncul lagi di akhir 2023 ini yang namanya eh, biaya bantuan administrasi 4 juta. Mm. Jadi dibantu 8 juta. Nah, kemudian bunganya flat, KPR-nya 5% selama Jadi, tenor. Itu oh, kemudahan ya. Bahkan ada satu perumahan di kita yang tahun 2023 ini mm-mm. itu menghasilkan realisasinya 1.000 unit. Wow, Anak muda. anak muda itu. Nah, ini luar biasa. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial kita. Edisi kita bakal ngobrolin dan menggali lebih dalam terkait properti, khususnya ya perumahan yang ada di Provinsi Banten. Langsung aja nih, sudah diundang Bapak Roni Adali. Selamat datang Selamat Bapak, sehat datang. ya. Nah, Ya, Pak Roni sehat. ini teman-teman adalah Ketua DPD REI Provinsi Banten ya Pak ya. REI sendiri adalah Real Estate Indonesia, di mana merupakan asosiasi atau perkumpulan para pengusaha yang berada di bidang properti. Betul Pak? Properti. Betul. Oke, jadi ternyata REI Indonesia kemarin baru ulang tahun ke Ke-52. 52. Iya, Jadi betul. saya ucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu untuk REI Indonesia yang ke-52, yang artinya sudah setengah abad Abad. dong Ya, ya. betul. Keren banget loh. Bertahan banget berarti ya bisnis properti ini ya. Harus bertahan. Harus Harus bertahan, berjuang betul, terus. iya. Semua bisnis harus bertahan ya. Bertahan. Kita mau ngomongin seputar perumahan khususnya di Banten nih. Mungkin pertama Syifa mau minta tanggapan Pak Roni nih. Bagaimana sih perkembangan perumahan yang ada di Banten saat ini? Iya. Terima kasih Mbak Siva. Jadi memang Ray itu bergerak di industri properti ya. Industri properti itu sebetulnya tidak hanya perumahan. Ada banyak berarti ya? Ada banyak, ada perkantoran, mall, Oh, pergudangan, kemudian juga eh, ruko-ruko. ruko-ruko, Mm-mm. industri Oh, termasuk oh industri termasuk juga ya? industri juga ada yang termasuk di satu lingkup di industri properti gitu. Mm-mm. Nah, untuk perumahan sendiri di Banten, eh, khususnya di wilayah Tangerang Raya, itu lebih kepada rumah-rumah komersial ya. Memang Oh, ada beberapa wilayah yang berbeda nih. mm-mm. Karena Banten kan ada 8 kabupaten kota ya. Iya, Nah, untuk wilayah Serang dan sekitarnya itu lebih kepada rumah subsidi. subsidi, Ya. iya. Nah, yang bertahan itu sebetulnya yang masih stabil tuh di rumah subsidinya. Ya. Kenapa tuh bisa stabil? Karena rumah subsidi ini kan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Uh, uh. Ya. Dan ini disupport oleh pemerintah pusat. Oke. Jadi Ya. dia disubsidi sama pemerintah Subsidi sehingga pemerintah. harganya lebih murah gitu ya. Bukan harganya yang lebih murah, tapi Apa tuh? disubsidi baik uang mukanya Iya. maupun KPR bunganya, bunga KPR-nya Oh, iya. itu dapat subsidi dari pemerintah. Nah, ini yang membuat rumah subsidi ini stabil gitu. Hmm, Nah, kalau rumah komersil itu biasanya tergantung dari kondisi ekonomi di uh, wilayah. wilayah Mm-mm. tersebut atau bahkan di Indonesia seperti apa, stabil Uh. nggak gitu. Nah, kemarin terdampak oleh COVID Oh, ya. sempat terdampak juga ya properti berarti. Terdampak hampir semua sektor bisnis ya, Uh-uh. kecuali Pangan kesehatan, mungkin ya. pertanian dan lain sebagainya itu memang tidak, itu malah booming ya. Mm-mm. Tapi untuk rumah perumahan itu betul-betul Sangat amat terdampak. terdampak berarti. Terutama uh, perhotelan, Oh, betul betul. mall Uh-uh. itu yang terdampak gitu. Tapi melihat di berita-berita ya Pak, katanya angka backlog di Provinsi Banten ya, apa di Ya, Indonesia ya,
menurun dari 12, sekian juta menjadi 9,9 juta. Nah, Iya. sebenarnya yang mempengaruhi backlog tuh apa? Dan mungkin masyarakat kayaknya nggak tahu deh backlog tuh apa ya. Iya. Jadi dijelasin dulu deh backlog tuh apa dan apa sih yang mempengaruhi angka backlog ini gitu. Ya, jadi backlog itu adalah kebutuhan rumah buat masyarakat ya, khususnya Hmm. masyarakat di Indonesia gitu. Nah, memang backlog awal-awal itu tinggi, itu 13 sekian, Hmm. kemudian turun jadi 12,7 tadi. Iya. Nah, ada perkembangan baru dari eh, apa badan eh, data ya, Ya, pusat Pusat statistik Statistik itu sekarang katanya sudah 9 juta. 9,9 juta. Berarti kan ada penurunan Mm-mm. ya. Nah, ini tentunya merupakan dorongan dari pemerintah supaya masyarakat itu betul-betul bisa memiliki rumah dengan mudah Heeh. gitu. Makanya backlog itu bisa menurun karena ada dorongan Hmm. atau kebijakan dari pemerintah Pemerintah. untuk mendorong supaya masyarakat ini diberikan kemudahan untuk membeli rumah. Nah, Mm-mm. salah satunya adalah rumah subsidi Oh. gitu. Rumah subsidi itu kan diberikan kemudahan uang mukanya. Nah, Mm-mm. sekarang kan muncul juga yang namanya eh, bantuan biaya administrasi BBA sebesar 4 juta Oh, sekarang ya. berarti ada Tambahan bantuan, lagi oh dari gitu. pemerintah, Bantuan tambahan ya, selain bantuan tadi ada tambahan subsidi, ah, ada bantuan ini lagi nih terbaru. terbaru. Sudah berlaku sekarang. Sudah Oh, dari oke. akhir tahun 2023 itu Oke. muncul itu, artinya apa? Pemerintah mendorong supaya industri properti Mm-mm. bangkit kembali gitu ya. Setelah Hmm. tentunya kan karena COVID, terdampak COVID. COVID COVID ini ya. itu kan berdampak Heeh. terhadap itu Hmm. semua sektor lah ya, termasuk industri properti Properti. gitu. Tapi industri properti ini bener-bener ini banget ya. Peluangnya besar banget kah untuk khususnya anak muda ya? Kira-kira udah banyak belum sih Pak anak muda yang berkecimpung di dunia properti? Loh, justru di kita ya, khususnya di Banten, Iya, itu justru pengusaha-pengusaha muda banyak ini ya tumbuh, mulai masuk ke dunia usaha di bidang properti. properti. Dan yang Oh, eksis ya, heeh. itu yang luar biasa, itu justru anak-anak muda. Kalau kita sebut milenial lah ya. Iya, Milenial itu antara umur 23 sampai Gen 30. Z juga Gen Z. Gen Z di Mm-mm. bawah itu kan. Gen Iya, Z kan di bawah itu ya. mm-mm. Tapi ini yang saya lihat milenial ini luar biasa ya. Bahkan ada satu perumahan di kita yang tahun 2023 ini Mm-mm. itu menghasilkan realisasinya 1.000 unit. Wow, Anak muda. anak muda itu. Nah, ini luar biasa. Nah, kenapa anak muda ini bisa punya peran? Ya, Mm. yang pertama adalah karena eh, dia punya keberanian. Dia update terhadap perkembangan teknologi yang ada, Mm. cepat sekali dan gercep. Nah, hal ini yang membuat mereka bisa lebih unggul dari Mm-mm. usia-usia di atasnya, Jadi mereka gitu. pun punya strategi khusus gak sih Pak yang lebih kekinian untuk ya dalam dunia properti ini gitu ya? Iya, Itu yang jadi membuat mereka lebih unggul ya. iya, iya tadi karena mereka punya keunggulan itu ya, Mm-mm. keberanian untuk melangkahnya itu lebih lebih berani dibandingin usia-usia di atasnya. Ya, mungkin karena mereka belum punya Iya, beban tanggung tanggung jawab kan. Jadi berani terlalu, ngambil resiko ya. jadi berani mengambil resiko yang Besar. besar gitu. Jadi mumpung masih muda berarti cocok ya dunia properti ini. Mungkin saya pikir bagus lah ya buat Iya, anak-anak muda ya, karena prospek dari industri properti nah menurut itu saya masih gimana? bagus ya. Prospeknya gimana nih Pak? Karena gini, masyarakat tadi backlog ya, backlog Mm-mm. yang belum punya rumah kan banyak. Itu Betul. merupakan pasar ya, Hmm. pasar bagi teman-teman pengembang ya. Yang kedua, lahan terutama di Banten kan masih banyak dan Betul. harganya masih terjangkau. Ini peluang buat teman-teman yang mau bergerak di industri properti, Properti. terutama anak-anak muda gitu. Nah, kita di Banten sendiri membentuk yang namanya The Youth Club Ray Banten. The Ini Youth Club. The Youth Oke. Club Ray Ray Banten. Banten. Apa itu?
Nah, ini adalah wadah untuk membentuk pengusaha-pengusaha muda. Selain kita bekali dengan Ilmu ya pengetahuan-pengetahuan pastinya. ilmu, tentunya juga untuk kaderisasi dari Ray Banten, karena mereka kedepannya akan menjadi pemimpin di Ray Banten Banten sendiri, ini. gitu. Kaderisasi lah, gitu. Kaderisasi berarti ya Ray Banten nih ada kaderisasinya Iya, juga ya. betul, betul. Karena emang harus selalu berkelanjutan juga ya Pak ya. Berkelanjutan. Berarti Itu ternyata penting. bisnis properti ini punya prospek yang cemerlang ya. Saya kira untuk saat ini iya. Sampai beberapa tahun ke depan masih punya peluang yang bagus. Karena pasti masyarakat butuh rumah, Butuh rumah betul. tadi, Butuh ya. rumah untuk Backlognya tempat masih tinggal. tinggi. Iya, betul. Harga rumah masih terjangkau. Cuma resikonya besar. Setiap usaha pasti ada Iya, resiko. pasti ada resikonya ya. Jadi apa namanya? Kalau kita usaha dengan biaya yang tinggi, pasti hasilnya juga bagus, tapi resikonya juga tinggi, gitu kan. High risk, high return. High return. Gitu Kira-kira bahasanya gitu ya. bahasanya lah. Ya. Tapi di berita pun banyak beredar ya di media sosial, di internet lah pokoknya. Katanya Gen Z atau generasi muda tuh bakalan susah punya rumah. Gimana tanggapan Bapak tuh, Pak? Saya kira bukan itu ya. Kalau pendapat saya pribadi bukan itu. Kemauan untuk membeli rumahnya yang belum ada. Rumah itu mudah sekarang. Indonesia itu termasuk rumah yang apalagi rumah subsidi ya, itu disupport oleh pemerintah kan. Ada yang namanya program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Satu, uang muka kan tadi 4 juta dari pemerintah dibantu. Yang kedua, muncul lagi di akhir 2023 ini yang namanya biaya bantuan administrasi 4 juta. Jadi dibantu 8 juta. Nah, kemudian bunganya flat, KPR-nya 5% selama tenor. Itu kemudahan. Nah, ini yang harus digaungkan baik oleh pemerintah ataupun oleh stakeholder yang lain. Juga termasuk pelaku usaha seperti kita di Ray, ini juga menggaungkan bahwa gampang loh beli rumah, mudah. Kapan lagi? Nanti akan lama-kelamaan makin sulit, makin mahal. Ayo beli. Nah, saya pikir hanya kemauan. Karena gini, kalau menurut saya yang Gen Z atau milenial itu punya habit atau kultur yang berbeda dengan kita dulu ya. Mereka kan lebih senang traveling, mereka lebih senang beli barang-barang yang yang lagi tren lah gitu ya. Tapi untuk rumah dia belum begitu kepikiran. Nah, nanti waktu mau merit biasanya baru mikirin. Gitu. Betul. Ya kan? Nah, jadi selama mampu udah punya penghasilan, menurut saya beli rumah dulu. Karena rumah itu tidak hanya untuk ditempatin, tapi juga untuk investasi akan terus naik kan gitu. Berarti bisa untuk investasi juga ya sebenarnya. Iya, betul. Bukan hanya untuk sekedar tempat tinggal saja gitu ya. Bukan tempat tinggal saja. Dan rumah itu sebetulnya menurut saya kan ini kebutuhan dasar ya. Kebutuhan pokok. Yang pertama kan pangan, sandang, papan. Nah, kenapa ini masuk kebutuhan pokok? Karena dengan adanya rumah, kehidupan kita akan lebih baik. Kemudian lebih teratur, tempat mendidik anak kita, tempat beribadah, dan tempat untuk beristirahat. Ya. Nah, ini sangat penting. Ini akan membentuk suatu karakter dalam keluarga. Nah, karakter keluarga akan membentuk karakter bangsa kan. Nah, kenapa pemerintah fokus ke sana? Nah, karena karakter atau budaya bangsa kita dibentuk oleh keluarga kecil yang membutuhkan dari rumah dulu dari rumah gitu itu. Ya. Betul. Tapi kebanyakan nih Pak Gen Z atau mungkin anak-anak muda tuh masih pada bingung antara mending gua KPR atau mending gue ngontrak dulu tapi sambil nabung nanti beli rumahnya cash gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, Bapak sebagai pakar properti khususnya perumahan ya. Mendingan gimana nih, Pak? Kalau menurut saya, kalau yang sudah berpenghasilan di bawah 8 juta. Di bawah 8 juta. Lebih baik nggak usah ngontrak.
Karena Hmm, ngontrak itu hampir sama biayanya dengan cicilan rumah. dengan Jadi kalau KPR gitu. ngontrak, itu kan kita nggak punya rumah. Kita bayar tiap bulan, tapi Mm-mm. kita nggak dapat rumah. Tapi kalau kita beli rumah, kita mencicil, tapi akan menjadi rumah kita sendiri. Nah, jadi Oke. lebih baik beli rumah dong. Mumpung ada program 1 juta rumah Rumah dari untuk Pak masyarakat, Presiden, iya. gitu. Ini yang harus Oke. dimanfaatkan oleh teman-teman baik milenial maupun Gen Z. Mm-mm. Tapi kadang ada yang masih ragu lagi karena katanya banyak testi-testi nih dari orang-orang yang udah Ya. pernah ngambil KPR. Katanya, oh gue ngerasa tercekek banget nih sama bunga KPR dan lain-lain. Nah itu gimana deh tanggapan Bapak? Kalau Apakah ada yang tips tertentu nih untuk yang mau ngambil KPR? betul itu kalau yang jadi kita bedakan, Mbak Siva ya. Mm-mm. Kalau yang komersil baru itu tergantung dari fluktuatif bunga pasar ya. Oke. Tapi kalau rumah subsidi, saya bilang tadi flat Flat. 5% selama cicilan. Heeh, Bisa 15 tahun, bisa 20 20 tahun. tahun. Nah, kalau yang punya penghasilan di atas 8 juta, memang harus beli rumah komersil. Nah, Hmm. tentunya harus bisa melihat juga masalah bunga. Lihat dari bank yang akan memberikan KPR-nya. Nah, Berapa suku bunganya? Flat atau tidak? tidak. Selama berapa tahun? Itu Mm-mm. betul-betul harus paham dulu di situ. Jadi karena tiap bank itu juga berbeda bunganya gitu. Gitu ya. Mm-mm. Tapi kadang juga ada bank yang cukup menyulitkan masyarakat yang pengen beli rumah juga gitu loh, Pak. Kalau setahu saya loh Mbak ya, Mbak Mm-mm. Siva ya, sekarang perbankan itu mulai bersaing. Oh. Jadi dia akan memberikan suatu pelayanan atau produk-produknya yang terbaik dan melayani dengan terbaik yang saya alami Mm-mm. gitu ya. Nah, jadi tentunya menurut saya tidak kesulitan membeli rumah melalui perbankan. Nah, kalau ada teman-teman dari masyarakat yang perlu advice dari kita, ya tentunya akan kita bantu lah Oh, berarti gitu ya. bisa nih konsultasi. Bisa, karena itu kan developer. Jadi Heeh. rumahnya ada di developer yang membiayai KPR-nya perbankan. Bang. Mm-mm. Nah, konsultasi aja ke developer. Karena developer atau pengembang ini lebih paham dengan masalah bunga. Properti dan bunga juga ya. Bunga Mm-mm. KPR-nya berapa dia paham sekali gitu. Jadi berarti untuk masyarakat yang pendapatannya masih di bawah 8 juta, lebih baiknya ambil KPR aja gitu ya. Ambil cicilan rumah aja ya. Iya, 8 juta dan kalau 8 juta tadi ya, Heeh. maksimal 8 juta itu bisa ngambil rumah subsidi tadi Heeh. yang Iya, dapat subsidi bantuan ya. dari pemerintah Mm-mm. gitu. Ini kesempatan buat milenial dan Gen Z Masih ada waktu kan itu. Pak ya sampai sekarang ya? Masih, Tapi ya. nih kita ngomong-ngomong tentang Mudah-mudahan pemerintah. Nah, berkelanjutan ya. ya semoga ya Pak ya, Semoga. semoga. Nah, Ini kan program dari Presiden sekarang sebelumnya, iya ya, sekarang. Pak Joko Jokowi. Widodo. Nah, kita nggak tahu kan ada udah 2 periode. Iya. Nah, kita berkelanjutan enggak nih? Kita harapkan itu berkelanjutan. Bahkan kita berharap Karena sangat membantu banget ya. sangat membantu Mm-mm. masyarakat dan itu luar biasa menurut saya. Heeh. Gitu. Membantu memang dan ini adalah program strategis. Hmm. Dan justru kita mengharapkan dari Rai sendiri justru nanti presiden siapapun harus mempunyai sendiri Kementerian Perumahan Rakyat dan kawasan perkotaan. Karena ini kompleks juga gitu ya masalahnya dan penting, sangat urgent gitu ya. Urgent, menurut saya Heeh. urgent. Tadi kan membentuk suatu kultur budaya bangsa adalah dibentuk di rumah. Betul betul. Jadi ini penting. Makanya ini yang pemerintah support di situ gitu. Tapi ini Pak, karena besok kebetulan nyoblos juga nih ya. Iya. Menurut Bapak di antara 3 kandidat yang ada saat ini, menurut Bapak aja ya, ini tanggapan pribadi Iya, nggak aja, apa-apa. mana yang sekiranya paling support banget untuk bisnis di dunia properti ini? Yang support Yang kandidat ya. kelihatannya iya di antara 3 kandidat ini. Nomor 2, Oh, nomor 2. melanjutkan. Oh, Melanjutkan program-program yang sudah ada. Oke. Jadi pasti kita dorong yang itu. Hmm. Kita realistis dan tentunya pilihan kita tidak sembarangan lah. Ya.
terutama yang bisa mendukung industri properti bangkit kembali. Oke. Berarti menurut Bapak yang sekiranya bisa mensupport tuh yang 02 ya? 02. Oke. Oh, Loh, udah. itu kan boleh. Udah ya. Cukup. Cukup. Kayaknya kita sudahi saja itu sebagai penutup aja ya. Tapi sebelumnya kita mau dengar closing statement dulu dari Pak Roni. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dipersilahkan. Khususnya Gen Z nih mungkin. Iya. Mungkin Gen Z yang pengen punya rumah dikasih tips and triknya gitu Pak. Iya. Jadi sebelum saya menyampaikan pesan buat teman-teman milenial dan Gen Z, perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini di tahun 2023 Rai Banten menduduki tingkat pertama dalam realisasi KPR rumah subsidi. Ya, jadi tingkat pertama nih Rai Banten. Jadi kalau teman-teman Gen Z atau milenial yang butuh rumah, monggo ke asosiasi Rai Banten untuk konsultasi, untuk minta pengarahan dan untuk meminta advice ya, buat membeli rumah seperti apa, monggo silakan. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman milenial dan Gen Z, beli rumah sekarang. Makin lama harga rumah makin naik dan makin tinggi. Kapan lagi kalau nggak beli rumah? Gitu. Segera beli rumah. Nanti kita bantu. Nah, gitu Mbak Siva. Itu dia perbincangan kita seputar properti khususnya perumahan ya teman-teman. Jadi kata Pak Roni, segera beli rumah sebelum harga rumah makin mahal. Nah, itu dia perbincangan kita pada hari ini. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Roni.